Dingin atau terlalu panas? Cukup. Ya. Oke. Yang keempat, persiapan dulu sebelum itu. Persiapkan pulpen, pensil, dan laptop kemudian ditunjukkan dulu semuanya ya. Pulang. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya mulai. Oke, selesai. Oke, mau perhatiannya lagi. Semangat semua di sini ya. Semangat. Nah, sebelum kita mulai kita jalan-jalan dulu ya buat kembangkan semangat kita hari ini ya. Oke, Pak Muda. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti teman-teman semua bilang pagi luar biasa ya. Semangat ya, oke? Ulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Cahyoko, lahir di Banjarmasin tanggal 20 Juli 1991. Alamatnya di Waro, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 22. Lalu pengalaman kerja saya, kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan ya di Waro, namanya jo.com. Menjual peralatan komputer, servis printer, laptop dan lain-lain ya. Oke. Jadi kalau ada dari teman-teman mungkin mau nanya harga laptop yang bagus atau spesifikasinya yang bagaimana, rekomendasi bisa ya, ada nomor saya di sini. Nanti di grup juga bisa saya share. Oke. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya, biar kita lebih kenal. Karena saya masih banyak belum kenal ya sama teman-teman. Oke. Yang pertama, Nur Sadrina Maisaro. Ada. Oke. Yang kedua, Pak Heru. Nah, Pak. Oke. Yang ketiga, Pak Yudi. Hadir. Oke. Yang keempat, Munir Maliki. Hadir. Oke, siap. Oke, saya cek di sini hadir semua ya sudah ya. Ya, Pak. Siap, aman. Ya. Oke, lanjut. Oke. Sebelum mulai materi, saya punya peraturan dulu untuk mengkondisikan kelas kita biar tertib ya, teman-teman ya. Yang pertama, untuk semua dilarang merokok. Dilarang merokok dulu. Nanti kalau sudah istirahat baru boleh merokok ya. Yang kedua, artinya tolong di silent dulu biar semuanya fokus kepada pelajaran, biar materinya terserap dengan baik ya. Terus yang ketiga, dilarang ngantuk dulu supaya materinya lebih maksimal ya. Ya, mohon perhatikan lagi. Oke, untuk selanjutnya mohon karena kita banyak kabel-kabel di sini, jadi untuk berhati-hati. Takutnya nanti ada yang tersandung atau terkena kabelnya, dan juga awas nanti bahaya bisa kesetrum ya nanti ya. Jadi harap hati-hati. Lalu untuk ketiganya, misalkan nanti terdapat
bencana atau gempa bumi atau apa, kita langsung lewat jalur tempat kita masuk tadi ya, ada di sebelah kiri saya. Lalu kita keluar, baru kita ke titik kumpul di bawah di lantai 1. Oke, jelas semua ya teman-teman ya. Jelas. Oke, lanjut ya. Oke, untuk pelatihan kita hari ini judulnya adalah mendeteksi gangguan dan serangan terhadap berbagai jenis virus. Jadi di LPK DMTK Academy saya bikin program pelatihannya namanya Teknisi Komputer Muda, ini ya. Dan untuk kode unit kompetensinya J.6209000.028.02. Lanjut. Oke. Dan untuk roadmap pelatihannya, yang pertama adalah nama programnya adalah Teknisi Komputer Muda. Lalu untuk kompetensi mencegah komputer dari serangan berbagai jenis virus. Di elemen kompetensinya ada teknisi komputer muda. Lalu kriteria yang akan kita pelajari di sini adalah potensi gangguan atau serangan terhadap berbagai jenis komputer diidentifikasi. Lalu karakteristik dan cara penyebaran virus diidentifikasi. Nah, untuk judul micro teachingnya yang akan kita pelajari adalah mendeteksi gangguan dan serangan terhadap berbagai jenis virus. Tujuan diadakannya program pelatihan ini, peserta dapat mengidentifikasi potensi gangguan atau serangan terhadap berbagai jenis virus komputer. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan cara penyebaran virus. Untuk manfaatnya, diharapkan peserta mampu mengidentifikasi potensi gangguan atau serangan terhadap berbagai jenis virus komputer dan mengidentifikasi karakteristiknya dan cara penyebaran virusnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, dari teman-teman biasa sering ya mendengar virus komputer ya. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu virus komputer? Biasanya itu Pak. Ya Pak Yudi. Biasanya itu kita ngedownload sesuatu Ya. dari internet, terus tuh ketika kita install itu membuat komputer kita tuh beroperasi sendiri biasanya Pak, bisa membuka aplikasi dengan sangat banyak. Ya, betul. Ya, jawaban bagus ya Pak Yudi ya, luar biasa. Ya betul Pak Yudi. Jadi salah satunya itu kerugian kalau laptop kita atau komputer kita itu terkena virus, dia bisa seperti itu, bisa mendownload dengan sendirinya, bisa tiba-tiba hang laptop komputer, data-data hilang ya, salah satunya begitu. Nah, bagus sekali Pak Yudi. Ya Pak. Oke, saya akan menjelaskan apa itu virus komputer. Jadi virus komputer itu adalah jenis program jahat atau malware yang dirancang untuk menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi gampang ya, biar kita tahu apa itu virus komputer, kita analogikan aja virus komputer itu seperti virus yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi mereka itu membutuhkan inang atau tidak bisa hidup sendiri. Jadi mereka masuk ke dalam program atau dokumen lain kita, terus mereka menyisipkan salinan, menyebar, lalu seringkali tanpa pengetahuan atau izin pengguna dia ada masuk di dalam situs. Tujuan utama dibuatnya virus komputer itu biasanya untuk mengambil alih fungsi normal komputer. Salah satunya bisa menggandakan diri di komputer kita, jadi membuat memori kita jadi lebih banyak. Oke. Lalu jenis-jenis virus ya.
Jadi virus ini ada banyak. Ada virus, ada worms, nama virusnya, ada trojan, ada ransomware, ada spyware, dan ada adware. Ini salah satunya sih, ada 6 ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang umumnya seperti ini biasa. Nah, jadi untuk kita lebih enak mengingatnya, diibaratkan aja, kita pikir virus itu anggap aja ya seperti kuman penyakit. Oke, anggap aja virus itu seperti kuman penyakit. Jadi apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah menempel pada file. Lalu pada saat kita membuka, virusnya itu dia menyebar ke file lainnya. Yang kedua, virus worms. Anggap aja kita bilang yang itu loncat ya. Worms itu. Apa yang dilakukan oleh worms adalah menyebar sendiri dan sangat cepat melalui internet atau jaringan. Jadi biasanya worms ini, kalau biasanya kita masuk di internet, tiba-tiba ada kayak masuk ke halaman lain, di tab baru, kita klik, nah itu nanti dia bisa menyebar ya worms ini. Jadi kalau yang nggak perlu kita klik jangan klik ya, jadi tutup aja langsung halaman, begitu salah satunya cara. Oke, yang ketiga ada virus trojan. Nah biasanya ini nih, pernah nih, anggap aja kita anggap ini trojan ini hadiah palsu ya, gitu ya teman-teman ya. Ya anggap aja hadiah palsu. Karena kenapa saya bilang hadiah palsu? Karena biasanya di trojan itu kalau kita buka internet, lalu ada kayak selamat gitu ya, ada hal baru, Anda mendapatkan hadiah gitu. Ada yang nggak paham kan, tiba-tiba ngeklik, nah, nanti bisa dia di situ, bisa masuk nanti virusnya ke dalam komputer kita. Dia menyamar sebagai program baik, misalkan kayak game, contoh, terus kita install gamenya, lalu dia membuka pintu belakang untuk peretasan. Nah seperti itu. Oke, lalu virus ransomware, kita anggap dia pencuri data, mengunci semua file penting Anda, dienkripsi dan meminta tebusan uang agar data Anda kembali. Ini jarang sih ya, cuman ada biasa gitu. Lalu ada virus spyware. Kita anggap ini mata-mata rahasia. Nah, ini yang bahaya nih. Karena kenapa bahaya? Karena virusnya itu merekam semua yang Anda ketik dan lakukan. Contohnya, dia bisa mencuri password kita di situ. Namanya virus spyware. Lalu virus adware, atau kita sebut saja iklan pengganggu lah kan. Terus apa yang dilakukannya? Membanjiri layar Anda dengan iklan pop-up yang tidak Anda inginkan. Ini contohnya biasanya saya pernah ketemu nih, ada orang pakai HP, tiba-tiba HP-nya padahal kita nggak buka apa-apa ya, lalu kayak membuka iklan-iklan gitu, terbuka sendiri, tidak ada habisnya. Nah itu namanya virus adware. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Ibu Ani ya. Pak mau tanya, Ya Bu. kayak tadi ada sedikit dibahas masalah jenis-jenis virus. Kalau misalnya saya punya device, kemudian dia itu muncul, saya bilang iklan juga mungkin iklan, tiba-tiba muncul gambar-gambar gitu, padahal saya nggak ini, nggak ada ngapain, itu sebenarnya masuk kategori virus yang bahaya atau tidak? Kemudian dia masuk jenisnya apa? Ya, pertanyaan bagus ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk virus yang tadi itu namanya, kalau yang Ibu alami ya, itu namanya virus adware. Dia tiba-tiba keluar iklan tanpa kita klik ya, atau tiba-tiba kita pakai HP, tiba-tiba keluar iklan, kita ada gambar yang lain-lain gitu ya. Nah itu namanya virus adware.
dia caranya itu pertama menginfeksi dulu. Jadi virusnya bersembunyi di dalam file yang kalian download atau terima. Awalnya begitu ya. Nah, baru nanti setelah kalian download, teman-teman download itu, nanti virusnya akan mengaktifasi dengan sendirinya ketika teman-teman menjalankan atau membuka file inap atau membuka file programnya yang kita download tadi ya. Yang ketiga, replikasi. Jadi setelah virusnya aktif, virus akan menyalin lalu menyisipkan kodenya ke file lain di komputer. Nah, setelah dia menyalin diri lalu dia mengeksekusinya, dia melakukan kerusakan lalu merancang untuk menghapus data, memperlambat sistem dan lain-lain. Intinya virusnya itu menggunakan file dari teman-teman semua lalu menyebar dan merusak sistem. Demikian teman-teman. Oke, ini adalah penyebarannya atau gambaran penyebaran dari virus itu sendiri. Jadi virusnya ini masuk ke file-file kalian, file teman-teman, ada yang doc, XLS, PPT, JPG, P3Z. Dan yang paling sering itu biasanya dia execute filenya itu pada saat kalian install. Nah, nanti kalau sudah install, baru mulailah dianya buat virus-virus itu, infeksi dan merusak data-data di sistem ya. Lanjut. Tanda terkena laptop atau komputer teman-teman terkena virus, tandanya adalah yang pertama ini kinerja buruk. Jadi performa dari laptop atau komputer teman-teman itu dia jadi lambat, entah sangat lambat atau pokoknya berkurang kan performanya itu. Jadi biasanya komputer atau program membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merespon. Lalu tiba-tiba dia hang, macet. Lalu sering terjadi error. Salah satunya tiba-tiba mati sendiri. Atau restart atau muncul banyak error aneh. Jadi contohnya saya sendiri pernah mengalami sudah dulu. Tiba-tiba laptop saya restart dengan sendirinya. Jadi mau tidak mau saya install ulang ya, biar virusnya hilang. Terus perilaku aneh, banyak pop-up masuk, lalu muncul iklan atau peringatan palsu secara terus-menerus yang tidak diinginkan. Lalu ada perubahan pengaturan alamat depan homepage atau browser atau pengaturan lainnya berubah tanpa izin. Tiba-tiba berubah, salah satunya di Google Chrome atau Mozilla ya. Terus antivirus mati, nah ini ada bahaya juga. Kita biasanya kan pasang program antivirus ya teman-teman ya di laptop atau komputer kita. Tapi tiba-tiba antivirusnya itu tidak bekerja. Jadi itu biasanya ciri-ciri kalau laptop atau komputer kita itu terkena virus. Oke, yang ketiga file dan data, filenya hilang, rusak, lalu internetnya boros ya. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau sudah jelas ada pertanyaan kita lanjut. Oke, nah sekarang karena nggak ada pertanyaan jadi gantian ya saya lagi yang menanya kalian semua. Oke, yang pertama, menurut teman-teman apa dampak paling berbahaya dari terinfeksinya komputer kita jika terkena virus? Ya, ini sudah. Dampak paling berbahayanya Pak dari virus
yaitu virus program bisa rusak. Dampaknya itu program bisa rusak sampai membuat komputer tidak bisa berjalan. Betul. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, ya betul sekali ya Pak Yudi ya. Jadi dampak paling berbahaya dari virus komputer bisa bikin hack laptop atau program itu sendiri, karena kerjanya virus komputer dia merusak program, bahkan bisa sampai di bagian sistemnya hilang, jadi tidak berjalan, baru dia malah jadi tidak bisa kita pakai lagi. Jadi mau tidak mau kita install ulang. Yang kedua, apa tanda awal bahaya komputer mungkin terinfeksi virus? Ya, apa? Tanda awal bahwa komputer terinfeksi virus itu performa komputer jadi melambat. Betul. Ada lagi mau yang ditambahkan mungkin dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Jadi tanda kalau komputer kita itu terinfeksi virus adalah komputer kita melambat dari segi performanya. Bisa jadi dianya hang, lambat, atau terlalu banyak data, itu juga bisa ya. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari program pelatihan kita pada hari ini adalah virus komputer dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti memperlambat komputer, merusak atau menghilangkan file, mencuri data, dan bahkan mengunci data pengguna. Virus komputer memiliki ciri seperti mampu menggunakan diri, merusak data, dan berjalan tanpa pengetahuan pengguna. Virus dapat menyebar melalui USB, email, internet, dan software yang tidak aman. Oke, lanjut. Oke, untuk saya mengetahui teman-teman itu menyerap pelajaran hari ini, saya ada bikin soal lembar jawaban ya, berupa pilihan dan esai. Jadi dalam waktu 3 menit kalian kerjakan, lalu kumpulkan ya. Oke, saya bagikan dulu. Oke, sudah saya bagikan ya. Oke, dikerjakan dalam waktu 3 menit. Mulai dari sekarang ya. Ya Pak. Sudah Pak. Hari ini. Belum. Ya, itu dulu yang lain ya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah ya. Dikumpulkan dulu semuanya. Oke, tugas tambahannya untuk nanti kalian pelajari. Yang pertama, buatlah daftar minimal 3 virus komputer beserta gambar utama yang dapat ditimbulkan. Lalu yang kedua, jelaskan mengapa virus komputer dapat menyebar melalui USB atau flash disk. Nah, tugasnya nanti dikumpul di email saya sini. Lalu formatnya DG underscore nama peserta ya, dikumpul di email saya ya. Tugas paling lama dikumpul pukul 20 atau jam 8 malam ini ya. Siap Pak. Ya, Siap. ya karena materinya sudah selesai untuk hari ini, saya minta teman-teman mempersiapkan untuk mengakhiri materinya. Jadi siap-siap dulu untuk meja, kursi, pulpen, dan lain-lain. Lalu kalau yang sudah selesai bisa mematikan komputernya atau laptopnya masing-masing. Ya. Oke, kalau sudah semua kita baca doa lagi untuk mengakhiri materi ini. Kita berdoa dimulai.
Ya, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya ya buat besok ya. Hati-hati di jalan semua dan semoga ilmu yang hari ini disampaikan bisa bermanfaat untuk semua ya. Amin.